Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol ngerumpi bareng ngaji Al-Qur'an. Pada episode kali ini kita akan mencoba untuk mengulas kembali tentang apa yang kita sampaikan, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang episode kehidupan yang akan kita lalui yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28, di mana ternyata episode kehidupan yang akan kita lalui ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu kita kondisinya amwat, tidak ada, terus kemudian kita dihidupkan, akan dimatikan, akan dihidupkan kembali, dan yang terakhir kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semuanya, dengan mengetahui episode kehidupan yang akan kita lalui, tentunya mulai saat ini kita segera akan mengambil keputusan kita mau menjadi apa, akhir kita akan seperti apa, dan kita di dunia ini juga akan hidup yang seperti apa. Pasti kita sudah mulai berpikir di situ. Oleh karena itu kita akan mencoba menguraikan kembali agar hati kita juga tambah yakin kira-kira kita memilih kehidupan di dunia yang kelihatannya lama tetapi hanya sementara, ataukah kita akan lebih mengutamakan kepada kehidupan akhirat yang memang sekarang kondisinya masih wujud berita, tetapi di dalam berita itu ternyata akhirat itu lebih baik, lebih kekal, dan lebih sempurna. Sahabat-sahabatku semuanya, perlu kita pahami bahwa kita sekarang sedang berada di fase kehidupan dunia saat ini. Tadi episode kehidupan kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang pertama kita berada di episode amwat. Awalnya kita tidak ada, awalnya kita dianggap mati oleh Allah karena memang tidak ada. Yang ada pada saat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian Allah berkehendak untuk mengadakan semuanya, tiap sesuatu. Yang pertama Allah menciptakan alam semesta, menciptakan alam semesta sebagai tempat kehidupan manusia. Akhirnya setelah alam semesta jadi, kemudian diberi fasilitas oleh Allah. Setelah selesai juga, maka manusia dan jin yang terbebani dengan kewajiban menghamba kepada Allah mulai diciptakan pada fase kedua ini. Nah, nanti baik alam semesta ataupun manusia itu ternyata akan mengalami perjalanan hidup. Setelah hidup di dunia ini, maka semuanya akan menuju kepada episode yang ketiga, yaitu untuk manusia dimatikan, alam semesta akan dihancurkan. Dan nanti setelah proses kematian dan juga penghancuran alam semesta, maka Allah akan mengkiamkan kembali alam semesta dengan wujud yang lebih sempurna, dengan bumi baru. Kemudian manusia juga akan dibangkitkan. Dan ternyata menurut informasi yang kita dapat dari Al-Quran, kehidupan akhirat ini lebih kekal daripada kehidupan dunia saat ini. Terus kemudian ketika kita sudah melewati fase akhirat, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Entah surga neraka itu akan dibuat kekal selamanya, ataukah Allah berkehendak lain, tetapi itu semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semuanya, di dalam Al-Quran surat nomor 28 ayat ke-77 Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah, fima ataqallah, pada apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, darul akhirata, untuk kampung akhirat, untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa, dan jangan melupakan, nasibaka, nasibmu, minad dunya, dari dunia. Dari ayat ini kita akan mencoba mengambil
pemahaman sedikit untuk membantu kita supaya saat ini juga kita bisa mengambil keputusan kita mau menjadi orang baik ataukah kita mau menjadi orang jahat. Sahabat-sahabatku semuanya, di kehidupan dunia ini, pada fase saat ini, fase kehidupan dunia, kita tahu bahwa usia manusia itu rata-rata manusia saat ini, manusia Indonesia itu hanya sekitar 60-70 tahun, dan usia alam semesta bumi yang kita tempati itu ternyata lebih lama daripada usia kita. Jadi kalau kita sekarang hidup di dunia ini hanya sekitar 60 tahun, terus kemudian Allah mengkabarkan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, akhirat itu ternyata lebih lama, lebih abadi, maka sebagai orang yang berakal tentu kita akan memilih kehidupan di akhirat ini. Tetapi pesan Allah, walatan sanasi bakal dunia, jangan lupakan nasibmu di dunia. Sahabat-sahabatku semuanya, jadi dunia itu sebenarnya sangat singkat, karena hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun untuk manusia saat ini. Nah, kita dihadapkan kepada pilihan, mau pilih dunia atau memilih akhirat. Sehingga kalau dalam riwayat hadis kita dengar bahwa Rasul pernah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah ladang akhirat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Seolah-olah Rasul ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia yang kita tempati saat ini sebenarnya adalah hakikat tempat untuk bertanam kita, untuk bercocok tanam agar kita banyak menanam sesuatu yang baik-baik di dunia yang kita tempati saat ini. Karena semua orientasi kehidupan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ternyata harus kita fokuskan ke akhirat. Jadi Allah seolah-olah memilihkan akhirat untuk kita, tetapi kebanyakan manusia ternyata lebih condong kepada dunia ini. Sahabat-sahabatku semuanya, jadi silahkan mulai sekarang ambil keputusan, kita mau memilih dunia atau memilih akhirat. Dunia sangat singkat, walaupun usia kita bisa mencapai 100 tahun, tetapi dalam umur yang 100 tahun itu kondisi fisik kita sudah melemah. Tetapi kalau kita memilih akhirat, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, maka itu sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Bukan berarti ketika kita fokus atau mengutamakan akhirat, hidup kita harus susah, hidup kita harus serba kekurangan, enggak. Tetapi ketika kita mampu mengelola semua aset yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meraih akhirat, maka itu sesuatu yang baik. Sahabat-sahabatku semuanya, sekarang keputusan di tangan kita semuanya, mau pilih dunia atau akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.